Assalamualaikum, balik lagi di gua. Siapa ya? Koloni Timur, bareng Ageng. Mau ngebahas burung pleci, walaupun backgroundnya ikan cupang, tapi masih ada pleci ini. Pleci jenisnya Palpebrosus buxtoni. Ya, kita nyebutnya sih buxtoni. Tapi ada beberapa orang yang salah nyebut, banyak buxtoni, buxtoni. Sebenarnya itu BUXTONI, buxtoni. Jadi buat yang masih salah nyebut, ya tolonglah dibenerin ya. Nama itu emang apalah artis dua nama ya kan, tapi tanpa nama susah juga. Mau ngejelasin settingan katanya. Settingan buat pleci di gantangan. Sebenarnya sih nggak jago-jago banget gua, cuma pernah punya pengalaman aja waktu ngejadiin pleci buxtoni big box sama tukang tikung. Ya, big box itu sebenarnya pleci boleh nemu gitu kan. Pandangan. Kalau buxtoni tukang tikung itu gue beli sama kawan orang Pulau Gadung. Waktu itu masih, sebenarnya buxtoni itu masih 25.000 atau 30.000 ya, tapi gue belinya satu ekor itu 100.000. Masih ombyokan, gue beli malam-malam udah basah-basahan, dia banyak yang nyemprot. Nah itulah gue beli 100.000 bahanan karena lagi populer waktu itu buxtoni Gunung Karang, daerah Banten sana kan. Terus perawatannya sih sama sebenarnya, secara global perawatan pleci itu mau dapur, mau buxtoni, mau apapun sebenarnya sih menurut gua pribadi nih, kalau salah ya tolong di komen atau di apalah. Kalau gua sih perawatannya ya dari pengembunan, mandi, jemur, kasih pakan, ukur, buah, ekstra puding dari serangga itu kalau enggak ulet tongkong atau jangkrik, bisa juga ulet kandang atau klotok tuh, telur semut, serang-serang. Sekarang gue mau membahas buxtoni sama Om Ageng. Om Ageng ini lagi punya buxtoni, bahas kira-kira mau berapa? Tapi menurut gue ini tangkringan kurang gede kok. Kurang gede ini. Wah, ada kopi bro. Oh iya, makasih Om Anggra. Di endorse nih. Sebenarnya ini tangkringan yang sesuai standarnya sih segini ya menurut gua. Ini menurut gua loh. Diameternya sih, diameternya tuh kayak rokok. Sorry. Nih. Nah, rokok sempurna mil sama tangkringan diameternya sama dia. Kalau mau pakai lebih kecil nggak apa-apa, tapi untuk burung yang mapan. Kalau lu udah mapan, berkata sama lu ya udah 3 bulan sampai 6 bulan, boleh pakai yang lebih kecil. Saran gue sih pakai yang nyaman itu dia ada seratnya di kayunya tapi nggak kasar ya. Kayak ini nih contohnya kayak kayu asem Bali. Asem Bali ini ada seratnya, cuma nggak kasar dia. Boleh pakai yang kayu apa tuh yang dibeli di toko burung biasanya ada tangkringan. Dia ada kayak ulirannya. Nah, ada ulirannya atau apa? Amplas. Kayak amplas ya, kayak amplas gitu. Cuma menurut gue itu kasar. Kasar jadi bikin pleci nggak nyaman. Kalau pleci nggak nyaman, ya mungkin ada beberapa yang nyaman, tapi menurut gue ini kurang nyaman. Kalau untuk bambu Cina, cari diameter yang sama toko ini. Cuma kalau mau yang lebih kecil nggak apa-apa kalau burung lu udah mapan. Mapan itu dalam arti kata dia taruh gini nih, taruh bawah udah nggak kabur-kaburan, ya, anteng lah, udah tenang.
Biasanya pleci mapan itu kan dia udah tenang. Apa yang lo tanya dari tadi? Pur. Enakan yang halus atau yang kasar? Pur. Yang halus apa yang kasar? Ada yang berupa butiran kasar-kasar itu, ada yang berupa serbuk gitu kan, agak halus gitu kan. Tapi menurut gue pribadi mendingan pakai yang kasar. Kalau dia halus, contohnya kayak gini nih, ada yang halus itu purnya, saat dia makan sisa makanan itu masih ada di paruhnya. Saat dia minum, nah kotor dah tuh minumannya. Kadang pleci bahan itu yang belum mapan, kalau habis makan enggak di paruhnya itu enggak di ini. Biasanya ada tuh paruhnya digesekin dulu ke tangkringannya dia lah, di kait tangkringan, baru dia minum gitu. Tapi kalau yang bahan biasanya habis makan ya udah minum. Ya untuk menjaga kebersihan sih seperti itu. Kalau misalkan lu mau pakai pleci apa pleci pelet halus, pur halus lah. Lu jadi ngomong Jepang gitu, pelet mulu. Jadi kalau makannya pur, sarannya ya pakai pur kasar. Terus dari apa lagi dulu mak? Sekarang kan pleci doping. Rata-rata doping. Kencang dulu apa dari rendah, setelah kencang baru diturunin. Apa dari rendah dinaikin. Kalau buat gusto. Kalau buat gusto biasanya gue main kencang. Gue main biasanya main kencang dulu. Kita lihat dia ini mana mau kencang mana maksudnya gitu. Kita kencangin dulu. Karena untuk ngejar birahi, gusto ini lumayan dibandingin pleci dapur ya, lumayan. Takarannya gitu. Lumayan kencang. Dibandingin versi dapur, kalau buat nyeting gusto itu lebih kencang menurut gua. Ini menurut gua kan, kalau salah ya jangan diikutin. Kalau bener ya monggo silakan dipakai, kalau enggak ya nggak usah diikutin. Ini menurut gua aja pengalaman miara pleci tukang tikung yang gua dari Om Yokan bisa sampai jadi dan bisa juara di Gantang. Karena zaman 2015 atau 2014-15 itu Buxtoni itu dipandang sebelah mata sama pemain pleci. Jarang yang bisa nyeting pleci Buxtoni itu bisa saingan sama pleci Dakun. Apalagi Dakun Maput waktu itu masih jos-josnya lah. Ngejar suara aja masih susah, apalagi ngejar isian. Soalnya boleh dibilang pleci ini menurut gue pribadi, Buxtoni itu pleci jalan-jalan. Ya minimal seminggu sekali lo harus ada jalan-jalan. Entah itu lo cuma koloni, atau lo nongkrong di rumah teman, lo bawa begini, atau lo sekalian ganteng ngetes mental dia, lo bawa. Tapi kalau misalkan secara kontinu nggak lu mainin atau nggak lu koloni gitu, bisa naik mental. Yang penting itu emang pleci ya koloni. Kalau doping ya doping itu balik lagi ke doping ya. Doping itu dia gue tinggiin dulu sampai kemana dia, sampai ngecir, sampai dia ngepal kenceng, sampai dia lompat-lompatan enggak. Nah itu birahi kan ngecor. Kadang-kadang ada buah dikawinin saking kencengnya, pisang saking kencengnya itu kalau gue. Tapi diturunin gimana cara nurunin? Biasanya pakai buahnya yang minimal serat air serat sama kadar airnya itu lebih banyak. Contoh limun, gambas atau oyong itu bisa. Tapi jangan dinetralin, beda ya, diturunin sama dinetralin beda. Kalau diturunin dia masih ada kadar birahinya masih ada, tapi kalau dinetralin berarti dia udah nggak birahi. Jadi harus bisa membedakan ini netral apa turunin. Nyari ngepasnya itu yang emang nggak langsung instan ya. Biasanya 2 atau 3 bulan baru kelihatan dengan pola pengemunan, mandi, jemur, bahkan sorenya. Biasanya gitu gua waktu tukang tikung itu pagi embun, terus mandi,
Mandi sih biasanya dia suruh mandi sendiri aja, karena gua kan kerja. Gua taruh aja cepok gede, ntar dia mandi sendiri. Terus jemur ya maksimal sampai jam 9 lah. Terus waktu itu tuh kokin gua yang masih sempat ngurusin, dimasukin dalam, ya diangin-anginin dulu lah. Ntar kasih oleh rongkong, lalu masukin lagi ke dalam odong kalau bisa, biar dia nyaman gitu. Nyaman dalam arti kata menyerap pemasteran tuh lebih mudah, karena emang hampir tiap hari gua masterin. Nah gua pulang kerja sore, kira-kira jam 4 sore, gua keluarin lagi, gua bersihin lagi kandangnya, mandi lagi, jemur lagi, pasang lagi ekstra putih. Tiap hari begitu, continue boy. Yang berat sih emang konsisten. Ya, Konsisten itu berat. Kalau untuk miara sih gampang. Beli burung, beli kandang, kasih sumur, kasih makan, minum, beres. Tapi ya kontinuitas untuk bisa mencapai apa yang lo mau. Apa lagi bang? kan ada anggapan ya. Habis itu harus mapan. Menurut lu gimana? Emang bener nggak? Faktanya bukan begitu. Itu harus mapan dulu, atau ada sih disco yang kayak dapur yang di berapa bulan atau berapa tahun deh. Kita jalan lapangan lah. Di lapangan udah enak gitu. Di lapangan kalau di lapangan tuh lu beli ombyokan hari ini. Setengah jadi, oh, gitu ya. lapangan juga. Bisa jadi, ya bisa aja. Oh ya. Boleh aja, mungkin lu bayar tiket. Tapi ada nggak itu yang mungkin nggak harus mapan dulu? Mungkin kawasan baru tuh bisa kayak dapur kan. Balik lagi ya, kalau namanya mapan itu mapan dalam arti kata mentalitas. Mentalitas itu dibangun dari mana? Interaksi kita sama burung. Ya, kalau bilang burung cuma kasih makan, kasih umpan, kasih buah, kasih air, emang kita harus kasih. Tapi cuma lu gantung aja di satu tempat, kalau pindah di sono, nggak lu bawa main, nggak lu. Ya itulah kemapanan itu kurangnya dari mentalitas. Kalau mentalnya udah bagus, lu bawa kemana, udah lu ajak main, udah sering lah, mentalnya dia akan terbina. Dia udah nggak takut sama orang, minimal nggak takut sama orang ya. Kalau sama burung lain mungkin masih inilah. Kemapanan itu menurut gua dalam waktu sebulan lah udah bisa, tapi harus interaksi terus. Lo ajak main, lo ajak melodi, bisa. Pernah punya pengalaman temen Ica ya namanya. Dia punya juga buton, seminggu udah bisa buat gantang, walaupun kelas versi ngeriwik ya, udah bisa. Ombyokan prospek bisa, udah bisa bikin piagam. Cuma kan balik lagi perawatannya itu gimana. Kalau mapan itu ya balik lagi ke mentalitas. Semakin kita sering interaksi sama burung, mentalnya bakal terbina. Apalagi lu ajak main kolonial, ketemu banyak burung lain, itu lebih bagus. Bahagia. Emang dia yang punya senang burung. Bagi gue ya play hidup itu play hidup jalan-jalan. Menurut gua, kalau salah ya mohon maaf, itu aja. Nah, Untulan. biasa kan sekarang kan pada pakai untulan. Kalau multi nggak pernah Iya. untulan. Ya, Cuman pengen tahu aja gitu. pengen Untulan tahu tuh untulan tuh yang gimana gitu. gimana gitu kan, katanya kan kalau masih muda enakan pakai untulan. Hmm, Nah kalau misalnya udah udah umur. umur pakai pasangan. Pasangan. Untulan itu kan berarti kan laki ya. Oke. Untulan pasangan berarti kan CWA. gini Ya. ya. Kalau untulan itu kan lupa. Tunjukin dulu. Biar sama ini dalam kita. Kalau menurut gue pribadi, gue main tukang tikung itu tanpa cewekan ya. Gue pakai untulan karena posisi dia burung muda. Burung muda itu menurut gue lebih senang main dalam arti kata ya kita aja yang masih remaja sekarang, orang yang masih remaja masih senang ngumpul, senang nongkrong lah. Beda sama orang yang udah berkeluarga, senangnya sama keluarganya dia, sama ceweknya lah gitu. Seumur. Itu menurut gue pribadi lah ya. Jadi pengalaman gue tuh untulannya tukang tikung waktu itu namanya Mantri, Buxtoni juga, umurnya lebih muda dibanding tukang tikung. Mantri itu punya adik bogel
ada Yulianto orang Ciracas. Nah, karena gue pikir dia cocok, saat tukang tikung ngekal, antri ngekal, tukang tikung ngekal. Jadi saut-sautan. Tiap pagi gue pisahin jarak jauh, pasti dua-duanya saut-sautan. Nah dari situ ketahuan bahwa dia itu bisa untuk jadi usulan. Awalnya karena dia suka saut-sautan, mungkin karena vibrasi suaranya itu sama gitu, mirip. Cuma emang untuk mentalitas bagusan di tukang tikung, bukannya lebih enak, antri pasti nyeriwik. Kalau untuk umur, misalkan dia udah lewatan setahun lebih atau hampir 2 tahun lah, bisa dipakai cewek karena prosesnya dia itu udah cukup untuk breeding gitu kan, ternak. Jadi birahinya dia udah pengen kawin gitu kan. Jadi boleh ditambahin cewekan yang cocok ya, cewekan yang cocok. Jangan mentang-mentang nyari cewek Bustoni udah pakai, enggak gitu. Semua butuh proses. Jadi ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau untuk burung-burung muda, saran gue ya kebetulan pasien. Jadi lu nggak ribet, satu lu bisa buat mainin, satu taruh. Satu yang kebetulannya main, yang jagoannya bisa. Yang penting di jalan nggak bocor. Tapi ada juga beberapa burung yang bocor di jalan, bunyi begitu digantangan. Ada juga yang makin jual. Itu tergantung staminanya dia sih sebenarnya. Kayaknya masih muda gitu. Baru 2 hari. Iya, beli ngombyok. Ngombyok kan. Sambil dia. Emang gue juga lebih seneng dari ngombyok karena lebih puas. Iya. Karena dicari. Karena hobi itu kan kepuasan batin gitu kan. Kalau untuk bukan nggak mampu beli yang ini sih, yang jadi bisa aja beli yang jadi pun nggak apa-apa. Mengejar juara. Hobinya punya. Kalau gue sih berpatokan ya beli burung bahan, gue jadi ada rasa kepuasan tersendiri ya, walaupun mungkin juaranya nggak tingkat nasional, tapi di hati itu ada rasa kebanggaan bisa ngejalin burung ombyokan, apalagi jenis Tony yang masih orang jarang main. Kalau air minum itu rata-rata tiap hari gue ganti. Jadi pagi itu gue ganti baru, sore gue ganti lagi baru. Jadi 2 kali gue ganti, pagi baru, sore baru. Dan saran sih itu air matang, jangan air mentah, karena buat minum. Kalau buat mandi silakan air mentah. Dan burung kalau udah dibiasain ini buat minum, kan bawahnya buat mandi, Tahu ya. dia udah tahu, oh ini buat minum, ini buat mandi, dia bisa ngebedain. Oh, kan burung juga kan punya rasa kan, perasaan ya, ini air matang, ini air mentah. Kalau untuk pur ya mendingan pakai yang kasar. Apa sih? Iya kan. Awal-awalan. Apa tuh yang murah? Ada juga yang kandang versi sangkar. Ada yang cuma pakai sangkar bulat, ada yang pakai sangkar kotak. Sebenarnya sih itu menurut gua ya tergantung yang punya sih. Mau senengnya pakai sangkar kotak atau sangkar bulat. Sebenarnya sih di situ. Kuncinya bukan di sangkar menurut gua pribadi, tapi di tangkringnya. Ini kuncinya. Soalnya dia berpijak bukan di sangkar, bro. Dia berpijak di tangkringan, di kayu, bukan di sangkar, bukan di jeruji dia berpijak. Tapi kalau ada orang yang bilang lebih baik sangkar bulat, ya itu pendapat mereka, nggak salah. Kalau gue pribadi ya, burung tangkringnya di mana sih? Tangkringan, di kayu, bukan di sangkar, bukan di jeruji. Mau bulat, mau kotak, nanti tangkringan nyaman. Dan
lagi itu suka sangkar energi. Soalnya ngerasain gue ya telat bersihin lah gitu kan, karena gue ada kesibukan kerja segala macam, nggak gue bersihin, ngambek gua. Yang biasa yang biasanya bunyinya enak ya cuman ngedumel doang, karena dia senang bersih. Boleh percaya boleh enggak, setiap orang gantang pasti dibersihin sangkarnya. Kenapa? Biar nyaman burung kalau udah nyaman pasti suaranya. Dan kebersihan itu bagian dari iman. Jadi makanya maksudnya gini, kalau udah bersih insya Allah burungnya sehat. Kalau udah sehat makin mantap burungnya. Kalau sakit males ya, orang sakit aja jangankan mau nyanyi, mau jalan mau gerak aja susah. Burung juga sama, kalau sakit nggak mau dia nyanyi. Pengen Bang Tigong itu hampir 2 tahun karena BO. Waktu itu 2017 gua bangun rumah, duitnya kurang bro, jual burung buat beli pasir bata masih main. Alhamdulillah rumah jadi, burungnya dijual. Sekarang nggak ada. Sekarang mau ganti di cupang. Ya sebenarnya sih masih cupang. Ya emang ini racunnya dia juga. Aduh. Orang lagi main lagi dia main cupang. Orang ikut main cupang dia balik lagi ke mereka. Gue ditanya lagi. Nah pemasteran. Ya itu gitu. Pemasteran nih bro ya. Aduh. Ini menurut gue pribadi. Saat burung rilis pasti ada beberapa sentilan suara yang khas. Misalkan dia liriknya dominan menarik, contohnya kenapa ada penariannya ya, satu lagu itu lu punya misalkan handphone atau ya pengeras suara lah yang bisa jadi buat bahan masteran, atau bisa juga burung penarinya lebih bagus sebenarnya. Jadi nggak perlu ngecas tapi perlu ngasih makan. Ya sebenarnya itu sama-sama bagus, cuma kalau di handphone atau pengeras suara kayak gitu lebih baik suaranya agak lirih atau kecil, jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu keras pendengaran burung sama pendengaran manusia itu beda. Kalau pendengaran burung lirih itu kayak bisik-bisik itu, rasanya dia itu ada nada-nada yang bisa ditangkap sama dia. Jadi kalau misalkan lagunya udah kelihatan kedengeran liriknya penari, ya udah penari. Udah pasti nih liriknya bisa dibawain buka. Ya kadang-kadang kan ada sambil dirawi dibuka, terus ada keluaran, pokoknya ada orang penari. Tapi udah mancing tuh tambah. Karena kalau mau dibeli lah yang tipikal suaranya itu ngerol kan, nari itu kan ngerol gitu kan, karena emang rata-rata Busto nih bawain lagunya itu panjang-panjang. Zamannya tukang tikung itu jarang burung Busto nih bisa nembak, rata-rata nembak itu di dapur, rata-rata nih zaman itu. Tapi sekarang 2020 upgrade, Busto juga nembak. wah Busto nembak parah. Makanya kacau kalau di gantangan Busto itu suaranya bisa nyaingin dapur maput kan? Karena dapur maput udah jarang di gantangan, burungnya udah jarang. Sekarang banyak kayak dari Jawa Timur, karena suaranya volumenya lebih bagus. Gua masterin fleci itu malam, misalkan mau tidur nih 9 malam, setelin aja itu dari handphonenya. Kalau gue handphone khusus gitu, khusus buat masterin doang, bukan handphone gua pakai buat komunikasi, bukan. Kalau khusus aja buat lirik aja satu lagu sekarang. Karena waktu itu gua demen sama suara Mr. Koning,
Nah, full winter coning itu 1 bulan. Full, walaupun ngeriwiknya nggak ada winter coning waktu itu, tapi gue paksain masuk. Dengan treatmentnya yang benar, bisa masuk nanti. Ini saksinya. Jadi malam sampai pagi, habis sebulan matiin maskerannya, bumbuin biar dia mati-mati jelas gitu tuh, mengkal ngalas-ngalas, enak tuh pagi-pagi. Nggak cuma burung ngalas, mengkal bak suara, karena apa udara pagi itu kan fresh. Habis mandi, ya gue masih bisa mandi sendiri karena gue kan posisi gue gawe tiap hari gue gawe. Ya dia mandi sendiri aja, jemur. Nanti ada bokin yang istri gue yang ngapainin. 9 udah selesai jemur, dia masuk ke dalam rodong. Di pasterin lagi gang, pasterin lagi dengan suara minum itu di handphone. Berarti dari 9 tuh Sampai sore, sampai lu balik. sampai gua balik. Jam 4 sore gua balik gawe, gua buka, gua matiin lagi tuh masterannya di handphone. Gua buka rodong, gua kasih ganti air mandinya. Jemur di bawah ya, gua nggak pernah jemur di atas ya. Kalau ada buah sendiri itu, gua jemur kayak gini aja biasa gua lihat. Kalau ada buah kan biar berinteraksi juga sama yang punya. Terus ada yang ngawasin, soalnya kalau nggak ada yang ngawasin biasa kucing bro, perih. Mau gitu. Sore gua kasih sudah habis mandi, dia udah jemur. Sore itu udah rapi lagi, udah bongkol atau jangkrik. Habis itu gua gantung sendiri biar dia yang nyanyi sendirian. Berarti gua semua di bawah, tuang tikung di atas sendirian. Ya, nyanyi dia sendiri. Lama-lama udah ya 1 bulan dia terkoning masuk. Dan di bawah ini enggak ngeriwik juga. Itu treatment gua bulan pernah, sambil setiap minggu gua ajak kolonian. Ya hampir setiap hari sih sebenarnya. Kalau misalkan gua lagi pengen ke rumah teman, gua bawa sendiri apa bawaan. Makin apa ya, semakin sering dia pindah tempat, kayak gitu semakin berkembang. Hari ini kemana main? Ya iseng-iseng aja main koloni apa tempat gantangan. Walaupun nggak ganteng, tahu aja. Treatmentnya sih gitu. Aku belum pernah nih, belum pernah Dari bahan sampai jadi gitu, sampai enak ya. aja sampai jadi gini kan. Paling banternya punya lah kalau belum sampai bulan. Tapi penasaran kan. Iya. Susah sekarang nyari pelatih yang gitu ya, yang diri Ya, jarang. banyak kan dia nggak tahu siapa yang Katurangan sih sebenarnya menurut gue pribadi itu kan namanya katurangan dari sempel paru, kepala, sampai badan, sampai kaki, ekor. Cuman posturnya dia tuh kan ya lebih bagus sih kalau dia kita kering diri kelihatan kita juga. Takutnya dia udah kehasilan bunyi naruh dada di ringan, bahan tangan ngopi dia kayak capek. Kadang postur itu mempengaruhi suara. Kadang, kalau menurut gue pribadi kadang. Karena soalnya ngerasain mantri agak mendok. Terus beatbox juga nggak diri sih. Yang diri itu ya benar-benar perasaan baru. Musto
body Dakun ya. Iya. Dakun jatuh lagi. Iya. Dia panjang bisa. Oke. Makanya begitu warna pudar itu kan gara-gara pudar itu gini. Penjemuran sampai jam 9. Langsung masuk kok. Oh, nggak ada proses cooling down. Nggak ada proses cooling down yang ibarat kata harus di depan teras dulu, angin-anginnya dulu sebentar gitu kan. Ini langsung dimasukin ke kamar mandi. Gua mastering ini tuh di kamar mandi. Kamar mandi, gua ada dapur. Jadi kalau uap dapur tuh uap masak itu kan merusak pigmen dulu. Usam dulu, usam dulu kayak gitu. Jadi udah pigmennya salah, tambah lagi uapnya dari dapur loh. Gusto nih jadi kelihatan kayak dapur pudar. Gue pernah diprotes waktu gantang dipakai. Itu punya gede itu gantang. Pas Gusto ada yang foto. Itu ada jengkol. Dapur ini. Kalau pudar warnanya Gede lagi. gasnya hilang udah. Body gede. Bodi gede. Wah ini dapur pudar nih. Pas Gusto nih padu. Itu ada juri yang tahu kan. Masih ada tersisa kuningnya itu di pangkal ekor. Kelihatan bahwa itu ciri khas dari Gusto nih. Ini Gusto, ini Gusto, bukan gua Gusto. Mandi pas Gusto, disangkanya Dakun. Itu kan lebih enak. Oh, sekarang jadi rebutan itu. Iya. Bukan. Sekarang Karena di Gusto di Gunung Karang boleh jadi boleh dibilang sekarang langka. Ada tapi langka. ada tapi langka. Selangka dapur mata publik. Kalau terapi yang merah. Nah, merah. Ya. Merah. Burung peci-peci keren lah ya. Eksklusif. Mewah jatuhnya. Sebenarnya dia mahal itu bukan karena apa ya? Karena dibilang ini mahal. Mata putus nggak mahal. Sama kayak Gunung Karang. Dan ya kalau ada yang bayar-bayar atau pembeli penghobi pemula kata yang belum tahu historis Gunung Karang dari mana, jangan percaya dari video atau foto. Jangan pernah percaya oh ini Gunung Karang. Ya kalau bookstone-nya kalau mau beli bookstone itu Gunung Karang harus bawa temen yang udah ngerti sama preci, khususnya bookstone Gunung Karang. Soalnya kalau dilihat dari video atau foto bisa oh beneran bisa. Dan kayak kalau Gusto di Gunung Karang mustahil banget ada ombyokannya ya. Ombyokan, ada misalkan ada di ombyokan 30 ekor bilangnya bookstone Gunung Karang, aduh jangan percaya karena di habitat aslinya pun belum tentu orang dapat bisa sampai 30 ekor gitu. Kalaupun punya di daerah asli Banten sana dekat-dekat Gunung Karang itu paling piaraan di rumahan bukan untuk diombyok dijual segala macam jarang. Tahun 2018 aja udah ya untuk yang penghobi flagship yang khususnya senang sama bookstone di Gunung Karang ya tolonglah kalau misalkan mau beli atau mau jual ya harus diperhatiin dulu itu bener-bener enggak takutnya jadi salah kaprah. Sebenarnya sih bookstone ini atau preci lainnya kalau mau ente rawat nggak masalah, mau dari Bogor mau kampung nggak masalah. Kalau mentalnya bagus, variasi suaranya banyak, terus volumenya tuh kencang, perawatannya bagus nggak apa-apa. Cuma karena paradigma orang mindsetnya itu, oh Gunung Karang mentalnya lebih bagus, oh Gunung Karang posturnya lebih bagus, oh Gunung Karang itu suaranya lebih bagus, ya itu cuma apa ya? Sugesti orang. Sugesti aja.
Tapi emang gua ngerasain sendiri sih, Gunung Karang itu Playtime Bookstore yang menurut gua pribadi lebih gampang di tempat mental, gampang diminang. Menurut gua pribadi sih, kalau mental udah bagus, mapan, dia bakalan enak buat ngeluarin suara-suara yang dia mau. Ya Playtime Bookstore nih Banten, Bogor, atau Sukabumi atau Lampung sebenarnya bagus. Ada. Cuma orang mindsetnya orang itu lebih bagus dari yang lain. Ya gua nggak tahu kenapa. Tapi ya gua rasain sendiri, ya emang bagus. Jadi postur ya. Dari postur, dari volume. Apa ya? Dia bisa ngebawain lagu sampai nembak-nembak itu. Itu kalau udah digantangan mah balik lagi ya. Balik lagi kita. Hoki. Nah, hoki ya lupa. Kita emang berharap burung kita bisa juara kalau udah digantang. Kenapa kita udah beli tiket? Kita gantang sama kita. Ya, kalau emang nggak juara, kita koreksi. Berarti ada beberapa metode perawatan kah atau mental burung kah yang belum performanya bagus. Evaluasi seperti itu. Jangan animasi. Jangan protes juri atau apalah, apalagi sampai menjudge orang lain atau burung lain lebih rendah daripada burung kita, ya jangan. Nggak gitu. Apa ya? Kita mawas diri aja lah kalau emang burung kita belum bagus. Dan kalaupun burung kita bisa juara di antara burung lain, ya jangan. Balik lagi. Nah, intinya Playtime intinya kan koloni tuh. Intinya tuh buat menjalin silaturahmi, dari hobi itu bisa jadi banyak teman. Nah, dari teman bisa jadi kayak saudara, bareng. Gue koloni nama dia udah 5 tahunan gitu. Ya, kalau di kita main apa aja, orangnya di dia aja. Koloni timur nih, di koloni timur ya orangnya ya main burung ayo, ikan ayo, hobi lain kayak tanaman ayo. Ya intinya sih oke aja. Lagi masih ikut senang ya jalani. Hobi bareng-bareng ya bareng-bareng. Hobi ini jalani, hobi ikan cupang ayo, gapi ayo, burung apa ayo. Ya awalnya dari peci. Ya awalnya dari peci. Awalnya ketemunya 2015 itu dari peci. Ya alhamdulillah sih jaga silaturahmi. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Karena emang kemarin kan dari awal 2020 ini pandemi corona, kita mau gantang gitu kan bingung. Akhirnya lari lah ke air. Jepang, bisnisnya online. Alhamdulillah bisa beli pleci. Alhamdulillah. Ada lagi pleci. Ada lagi plecinya. Dan di koloni timur itu burungnya nggak kemana-mana, muter-muter aja. Kandang juga nih, muter aja nih kandang dari A ke B ke C ke D, balik lagi ke A. Burung nggak gitu, muter aja. Nggak kemana-mana burung. Oh, ini pakai urut kandang. Iya. Katanya. Lebih mempercepat birahi. Kalau Tony gue pernah ngeliat itu Tony pakai apa namanya krotok. Adem bro. Iya teh. Adem bro. Bener. Adem. Ya mungkin naik secara birahi ya, cuma nggak apa ya, nggak maksimal gitu. Tadi pas ini dikasih tahu cuma katanya dia lebih panas dari Iya. di soalnya katanya lebih butuh birahi lebih Dibanding apa?
Ini jeleknya kalau Buxton ini kalau mandi gantangan terus hujan itu kacau kan. Aduh, pernah ngerasain beatbox, udah gua setting enak nih, cuaca panas cerah gitu kan, itu di gantangan set hujan blep, matahari nggak ada, aduh keripik halus. Ya gua nggak tahu ya startnya apa ditinggiin lagi atau gimana, tapi gua pernah sih gua tambahin lagi dopingannya agak keras lagi mau, cuma efek besoknya gelembung, efek besoknya gelembung. Pernah gua enak di lapangan hari itu, besokannya gelembung. Apa mungkin emang itu burungnya jadi nggak kondisi, nah kecapean atau gimana? Kan balik lagi yang namanya kita doping itu harus melihat kondisi burung. Ya kalau burung sakit ya jangan doping, lu sehatin dulu deh, lu sehat baru doping. Jangan burung sakit di doping, mati burung. Iya. Kan hobi. Hobinya nyakitin apa? Nyakitin hewan mah. Bukan hobi ya, ambisi. Orang bilang hobi gue mahal, hobi itu gak mahal. Kalau cuma sekedar hobi mah gak mahal. Belum 35 sampai berapa ada. Kalau udah masuk Ambisi, juara, kayak juara. ini bagus. Materi wow, itu jadinya kan Itu jadi masalah. mahal kan. Bukan hobinya, gengsinya. Kalau orang bilang hobi gue mahal, saus-sausmu mahal. Sebenarnya bukan hobinya mah, gengsi lo mahal. Ya berkata lu punya burung lirik, pengen dong punya burung nembak-nembak. Nah, butuh duit lagi. Gitu. Kalau nggak bisa ngejalanin seperti itu ya lu jangan ambisi. Beda. Ini belum jadi. Kalau gua jatuhnya hobi sih bro. Mau gimana pun burung gua saat digantangan mau juara mau enggak ya cuma apa adanya. Evaluasi sih misalkan seminggu sekali gua gantang. Kalau emang dia nggak juara berarti dalam seminggu itu ada beberapa treatment gua yang gagal dan sampai dia nggak kondisi di gantangan. Kalau dia bisa juara berarti treatment gua selama seminggu bagus. Kayak dia bisa juara itu aja sih. Gak usah nyalain orang. Orang yang ngurusin kita masa nyalain orang. Judinya juga kan. Iya. Juga itu bertugas sesuai apa yang dilihat. Kadang-kadang ada bro gini, burung di gantangan saat dilihat juri bunyi, ya dinilai dong, bener nggak? Masuk nih penilaian, pindah ke juri burung lain, burung kita yang habis dilihat itu lompat, penonton nonton dong, ngeliat dong, wah burung si A lompat nih, begitu rekap juara masuk juara, salahnya di mana? Salah sih. Nah, burung si A tadi lompat, kenapa bisa masuk? Ya padahal begitu juri melihat itu burung nggak lompat tapi bunyi, ditinggal sama juri itu burung lompat. Nah juri kan udah nggak mantau, sepantauan juri itu burung bunyi nggak ada lompatnya. Sesuai pantauan judi. Nah yang nonton ngelihat wah burung si A lompat, ini udah kepantau juri, direkapan masuk juara, diprotes. Nah tolonglah para penonton netizen ya kan, lebih lebih sama lagi lah, lebih smart lagi lah ngeliat burung. Jangan nilai burungnya sendiri ya. Jangan ngeliatin burung sendiri, lihat burung orang lain yang lebih banyak. Karena di atas ketoprak masih ada biru, kecap, rokok gitu. Kacang. Sekarang malah udah ada telur dadar nih. Telur dadar bro, luar biasa. Ya gitu, gue pernah kayak gitu sih, lihat burung. Wah dipantau juri, bunyi. Jurinya pindah ke burung lain, itu burung lompat bro. Kita ngeliat, burung lompat. Tapi kan nggak pantau juri. Iya. Kita lagi bunyi. Iya. Jurinya balik lagi, oh dia bunyi lagi. Pinter banget itu. Nah, burungnya pintar. Ambil napasnya begitu juri nggak mantap. Tapi penonton dengan mulut kacapnya yang segala macam ya kan.
Ini burung lompat juara ya. Burung gua pinter. yang bego hati-hati ya. Kayak gitu lah pokoknya. Kalau pembahasan gua di Bursoni kayak gitu sih. Intinya sih di perawatan secara global untuk perawatan burung leci sama. Tergantung orangnya mau konsisten apa enggak. Itu tuh Pak. Dengan treatmentnya bangun pagi, terus ambunin, terus mandi, jemur, kasih makan, ekstra puding, dibuang, vitamin, doping yang benar-benar bagus, yang menurut lu bagus lah gitu, dengan sesuai dengan. Tolong ya ini. Nah, jangan lu paksain duit lu nggak ada, lu paksain beli doping. Paksa kantong. Iya, hobi itu dinikmatin bro, nggak usah Jangan dibikin pusing. oh burung gue cuma ngeliat doang apa pakai dopingan yang gini, nggak usah ikut-ikutan, ini konsisten. Percuma kalau misalkan hari ini lo pakai A, besok dopingannya lo pakai B, besok lagi lo pakai C, lo nggak konsisten. Burungnya bingung, bunyi kagak sakit. Ya nanti konsisten aja. Secara global pokoknya perawatan Flying Bursoni itu sama. Cuma ada beberapa pilihan. Jadi Flying Bursoni itu burung jalan-jalan, dia kudu harus sering koloni, sering air, tidak apa-apa, maskeran yang kira-kira suaranya dominan. Misalkan dominannya contoh menarik ya lu dijual dulu maskeran kenari. Kalau udah nanti silakan cari tambahan lanjutan. Itu aja. Sering bawa jalan-jalan aja lah biar bersemangat. Dan harus punya temen ya. Jangan satu lu punya leci satu. Susah sampai kapan gitu. Kalau gue sih minimal 3. Minimal punya leci satu jenis orang di Bursoni 3 diimpor. Jantan semua nggak masalah, atau jantan 2 betinanya 1 saat pagi lumbunin lu pisah jauh, yaitu kalau manggil bisa ngalas belajar buka dan kalau 1 lu biara sampai botak. Iya, Di rumah gajah. di rumah gajah. Oke, makasih yang udah nyimak ilmu dari gua. Kalau bermanfaat, tolong di-share, like, komen. Kalau nggak suka ya biarin aja udah. Kalau salah, mohon dimaafkan. Oke, dari gua kawan Timur, barang Om Agam yang paling ganteng.